السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita umat Islam dengan sejumlah kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada mereka di luar Islam. Kita dimuliakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan nikmat la ilaha illallah kita tidak mempertuhankan, tidak menyembah, tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih banyak miliaran manusia yang mereka melakukan kesyirikan, mempertuhankan makhluk-makhluk ciptaan Allah, salah menemukan Tuhannya. Mereka mempertuhankan nabi, mempertuhankan matahari dan bulan dan bintang, mempertuhankan beragam makhluk, bahkan ada yang mempertuhankan binatang dan bahkan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan nikmat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dari miliaran manusia yang mereka ini masih tidak menentu kehidupannya di dalam mencari Tuhannya, belum mendapatkan hakikat sesembahan yang sebenarnya. Dan dengan nikmat Muhammadur Rasulullah, kita beribadah kepada Allah dengan jelas, dengan tuntunan yang benar, dengan contoh manusia yang mulia Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setiap ibadah yang kita lakukan bukan hasil karangan, atau karangan apakah itu seorang syekh atau kiai atau habib atau siapapun dia. Tidak ada hak bagi manusia untuk membuat karangan di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Yang dengan ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dari banyak manusia yang masih tidak memiliki kejelasan di dalam beragama. Dan lebih hebat lagi kemuliaan ini ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hakikat segala sesuatu, supaya kita punya sudut pandang yang benar, punya mindset yang benar di dalam melihat banyak hal, sehingga kita tidak ikut dengan gelombang manusia yang mereka ini karena kebodohannya, karena kelemahannya, karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga salah di dalam melihat banyak hal di dalam kehidupan dunia yang merupakan ujian dan fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah di dalam menjelaskan ini semuanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan supaya membuat manusia ini melek, supaya kita bisa paham. Dan di antara contoh-contoh itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang dunia. Tentang dunia. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah memberikan perumpamaan tentang dunia yang diserupakan dengan air.
Yang diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahf. Surat Al-Kahfi ayat 40. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian dia bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Dan kemudian setelah itu mengering. Dan kemudian setelah mengering dia ditiup angin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dunia ini seperti air. Karena memang banyak keserupaan antara dunia dengan air. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa dunia ini diserumpakan dengan air karena air itu tidak pernah menetap di satu tempat. Dia akan mengalir, pindah dari satu orang ke orang yang lain. Tidak bisa ditampung. Ketika orang mencoba menampungnya, dia akan terus mengalirkannya kepada yang lainnya. Demikian sebagaimana air, seperti itu pula dengan dunia. Dan dunia, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak menetap pada diri seseorang. Dia akan berpindah dari satu dan ke yang lainnya. Kita yang saat ini hidup adalah meneruskan apa yang dimiliki oleh orang-orang sebelum kita. Dan nanti pun kita akan digantikan oleh orang-orang sesudah kita. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dunia air itu tidak langgeng. Pada waktunya nanti dia akan menguap. Demikian pula dengan dunia. Dunia ini fana. Yang membuat kita pusing, membuat kita lelah, membuat kita jerih payah menghabiskan segala effort kita untuk itu. Kita mati-matian mencari dunia yang pada hakikatnya dunia ini tidak dibawa mati. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Air itu mengandung fitnah. Artinya apa? Tidak ada orang yang main air dan tidak basah. Demikian pula dengan dunia. Setiap orang yang memasukkan dunia ke dalam hatinya pasti kena fitnah. Pasti terfitnah dengan dunia. Sebagaimana air yang setiap orang yang bermain dengannya pasti dia basah. Demikian pula orang yang dengan bermain dengan dunia dan mencintai dunia, maka dia akan terfitnah dengan fitnah dunia. Dan juga ikhwatal iman, air itu maslahat jika sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Kurang dari kebutuhannya, madarat. Melebihi kebutuhannya, madarat, membahayakan. Demikian pula dengan dunia. Bahwa dunia ini ketika diberikan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, maka dia memberi maslahat dan manfaat. Kita lihat bagaimana air. Bencana musibah yang terjadi di Sumatera dan Aceh, air. Yang sampai merenggut 1000 nyawa lebih. Padahal hujan ini adalah rahmat dari Allah. Tapi ketika manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan bersikap kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, merespon anugerah ini dengan maksiat dan dosa, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Dan Allah timpakan itu semuanya agar mereka merasakan dampak akibat dari dosa yang telah mereka perbuat. Supaya mereka sadar, ini perbuatan maksiat yang kalian lakukan yang menyebabkan ini semua terjadi. Wala'allahum yarji'un, dan supaya mereka mau rujuk. Sadar, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang materialis dan duniawi. Semua masalah hidup yang kita hadapi, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, kaya maupun miskin, kalau mindsetnya, visinya hanyalah sampai di dunia saja, maka pasti melelahkan. Semua ujian dunia ini pasti melelahkan. Tapi ketika dia melihat yang jauh, melihat akhirat, semua ujian ini menjadi kecil. Apapun itu, apapun itu, apakah sakit,
kemiskinan, kekurangan harta, penderitaan, apapun itu. Kalau dia melihat bahwa sabarnya dia tidak akan sia-sia, akan berbuah kebaikan yang besar. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan orang-orang yang sabar dengan segala ujian yang dihadapinya. Maka semua ujian dunia ini akan mudah dia hadapi dengan gampangnya. Tapi ketika dia melihat semua masalah itu hanya sebatas dunia. Saya rugi di sini, saya rugi di situ, saya nggak dapat untung di situ. Terus dia mindsetnya dunia, maka melelahkan dunia ini. Maka itulah kenapa para ulama mengajarkan, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud fima indan nas yuhibbukan nas. Hiduplah kamu zuhud di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hiduplah kamu zuhud terhadap harta manusia. Jangan berharap uang orang. Jangan berharap harta manusia. Berharap hanya ke Allah saja. Ketika kamu di dunia zuhud, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Ketika kamu zuhud terhadap harta orang, mereka pun akan suka dan cinta kepadamu. Namun ikhwatal iman, seringkali banyak mindset yang salah terkait dengan zuhud. Ketika diajarkan, hendaklah kita hidup zuhud di dunia. Artinya menjadikan seseorang tiba-tiba jadi miskin karena zuhud. Tidak. Zuhud ini adalah amalan hati. Kalau bahasa orang sekarang, zuhud ini adalah mindset. Mindset kita, bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita melihat akhirat. Bagaimana melihat dunia dan bagaimana melihat akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan benar seseorang mengharapkan akhirat kecuali dia memiliki sudut pandang yang benar terhadap dunia dan akhirat. Dia melihat dunia bahwa dunia ini fana. Dunia ini sebentar. Dunia ini ujian. Dunia ini tempat transit. Dunia ini rest area, bukan tujuan. Ketika dia menyadari itu, dan dunia ini penuh dengan kelelahan. Tidak ada jernih-jernihnya. Senangnya bercampur dengan sedih, tawanya bercampur dengan nangis. Sehatnya bercampur dengan sakit, hidupnya bercampur dengan kematian. Pertemuannya bercampur dengan perpisahan. Ini dunia, dibuat keruh oleh Allah. Dan Allah telah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia selalu susah. Dari lahir menangis. Tidak ada yang lahir tertawa. Susah. Kemudian mengalami penderitaan pertama, dipotong ari-ari kita. Kemudian dibedong oleh orang tua kita. Kemudian tumbuh di khitan. Kemudian belum lagi mengalami segala kesakit ketika tumbuh gigi sakit dan seterusnya. Dan kemudian mengalami penderitaan, susahnya belajar, menuntut ilmu, sabar, mengekang diri dari syahwat dan hawa nafsu, susahnya menghadapi penghidupan, dan terus demikian. Sampai nanti susahnya menghadapi sakaratul maut. Ini dunia, keruh. Mencarinya dengan penuh kelelahan. Menjaganya dengan kesusahan. Apalagi ketika berpisah dengannya, maka itu penuh dengan penderitaan. Ini dunia. Dan sudut pandang yang kedua, ikhwatal iman, adalah melihat akhirat. Bahwa akhirat ini sedang menuju kepada kita. Kita tiap hari meninggalkan dunia menuju titik akhirat. Hidup kita itu dari titik dunia ke titik akhirat. Begitu hidup dunia ini. Setiap hari hilang sebagian dari kita menuju akhirat. Ketika kita melihat itu dan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih langgeng. Yang kata Nabi SAW, demi Allah, dunia ini dibandingkan dengan akhirat, seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut, dan berapa yang tersisa yang nempel di jari, dan berapa lautan samudra yang masih tersisa. Dan kita berebut dengan air yang nempel di jari ini, kita lupa akan samudra yang luas dan besar. Akhirat itu langgeng. Akhirat itu tidak ada penderitaan di surga sana, tidak ada kesusahan. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada lelah, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa sedih dan tidak merasa takut. Ketika dia mengetahui akan hal ini, maka orang yang berakal, dia akan mengedepankan yang langgeng, yang kekal, yang abadi, yang akan dia tuju, ketimbang yang sementara. Sampai-sampai kata Al-Hasan Al-Basri, ikhwatal iman. Beliau mengatakan, andai kata gambaran dunia itu, andai kata gambaran surga itu seperti kehidupan dunia sekarang. Seperti kehidupan dunia. Sungainya bukan seperti sungai madu, bukan seperti itu. Tapi seperti BKT misalnya. Ya, kehidupannya dengan seperti ini, bangunannya seperti sekarang di dunia ini. Tapi di sana langgeng, kekal dan abadi.
Sedangkan dunia seperti gambarannya surga, tanahnya dari safron, temboknya dari emas dan perak dan yang lain sebagainya. Tapi sementara di dunia, orang yang berakal tidak akan memikirkan yang sementara dan meninggalkan yang abadi. Berakal akan memprioritaskan yang langgeng ketimbang memikirkan yang sementara. Tapi karena kita sering tertipu dengan apa yang kita lihat, maka kita seringkali salah orientasi dan salah mindset. Sehingga kita menyusahkan diri kita, melelahkan diri kita, membuat diri kita menderita untuk sesuatu yang tidak kita bawa mati. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan beruntungnya lagi ketika seseorang itu hidup zuhud. Hidup zuhud itu tidak mendiskon rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti orang yang punya mindset benar terhadap dunia dan akhirat ini tiba-tiba dia jatuh miskin. Karena rezeki itu di tangan Allah. Sudah dibagi oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika orang memiliki mindset hidup saya adalah mengejar akhirat, mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiba-tiba kemudian dia jatuh miskin. Sebagaimana banyak orang-orang yang materialis tidak tiba-tiba jadi orang kaya. Berapa banyak orang-orang fakir, miskin, kekurangan. Mindsetnya dunia terus. Bangun tidur sampai tidur lagi ngejar dunia. Dan dia cuma dapat remahannya. Berapa banyak orang-orang zuhud. A'immatuz zuhad. Imamnya orang-orang zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rashidin. Mereka memiliki sejumlah aset besar di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekayaan yang Allah berikan. Tapi beliau orang yang zuhud. Beliau orang yang tidak pernah menahan hartanya. Andai kata beliau mau menjadi orang kaya, beliau banyak dibukakan oleh Allah perbendaharaan dunia dan Allah tawarkan kepada dia. Tapi beliau mengatakan bal ashba'u yauman wa aju'u yauma. Aku meminta kepadamu ya Allah, jangan rubah lembah ini jadi emas untuk aku, tidak. Tidak usah seperti itu. Biarkan aku hidup sehari lapar, sehari aku kenyang. Di hari aku lapar, aku sabar kepadamu ya Allah. Dan ketika aku kenyang, aku syukur kepadamu ya Allah. Uthman ibn Affan asetnya sampai hari ini bisa kita lihat di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf yang peninggalannya bisa dibagi bongkahan emas itu dengan kapak. Dan banyak orang-orang zuhud juga di kehidupan sekarang, ikhwatal iman. Orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Yang hatinya itu lillah. Dan mereka ini diberi kecukupan harta yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perusahaannya merembak ke sana dan kemari. Padahal donasinya luar biasa, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka kejar bukan untuk masuk di dalam daftar nama orang terkaya. Enggak penting. Apa artinya ketika punya aset triliunan dolar misalnya. Terus apa yang membuat dia berubah? Apakah membuat dia tidak menua? Membuat dia tidak mati? Membuat dia berpakaian lebih banyak dari yang lainnya? Membuat makannya lebih banyak dari... Tidak sama sekali. Ternyata cuma diakui oleh media si fulan terkaya. Gak penting dia dianggap yang terkaya. Tapi yang penting ketika dia dengan harta yang dia kumpulkan. Dia bisa menularkan kebaikan ke banyak hal. Di dalam berbuat kebaikan ke banyak manusia. Yang manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu yang dikejar. Itu yang diharapkan. Dan itulah mindset kita di dalam kehidupan dunia. Ingat, dunia bakal kita tinggalkan. Yang kita kejar kalau kita sadar bahwa dunia ini cuma sementara, hanya saat kita hidup. Kita ini mengumpulkan semua apa yang harus kita kumpulkan. Kata Nabi SAW, ketika kita meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah yang jariah. Dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Harusnya mindset kita, orientasi kita mengejar 3 ini. Harus punya banyak ilmu yang bisa kita beri manfaat kepada orang lain. Harus memiliki sedekah-sedekah jariah yang kita tinggalkan kalau kita sudah tidak bisa mengedipkan mata. Sudah tidak bisa mengucapkan astagfirullah. Sudah tidak bisa berzikir lagi. Tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah karena sudah berlebur dengan tanah. Tapi setidaknya transferan amal ibadah dari yang telah kita investasikan selama kita hidup terus terkirim untuk kita. Harusnya itu yang menjadi orientasi dan mindset setiap yang hidup saat ini. Supaya tidak salah. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai kita mengejar dunia. Di saat kita sakaratul maut. Semua perjalanan kehidupan dunia yang kita lihat.
Di hari manusia mati, dia akan melihat dari sejak dia kecil sampai dia mati seperti satu hari. Terbayang semua gambaran hidupnya. Cuman seperti ya Allah, 80 tahun cuman segini saja. 90 tahun cuman segitu. Seperti satu hari. Tergambar. Dan yang tersisa hanyalah apakah dia bahagia atau menyesal. Antum, kita semua lahir menangis. Jangan sampai matinya menangis lagi. Hendaklah biarkan yang lain menangis. Tapi ketika kita meninggal, kita tertawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhumul amwat. Allahumma aslih lana dinana. Alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana. Allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة